Nah ini ada penawaran buat bapak-bapak nih, buat adik-adik lah. Ustaz, saya seorang janda, umur 27 tahun. Tolong doakan saya supaya bisa menikah lagi dengan golongan orang-orang pengikut salaf. Siapa yang siap? Silakan, langsung. Mau saya akad nikahkan, saya siap. Itu bukan aib lah. Jadi ini hukum yang perlu kita jelaskan, ini bukan aib teman-teman sekalian, karena pernah ada seorang janda menawarkan diri pada Nabi SAW. Kemudian dikenal dengan wanita yang menawarkan diri. Lalu Nabi SAW melihat ke arahnya dan tidak melihat ada hajat, lalu beliau menawarkan kepada para sahabat, dan akhirnya ada sahabat yang menikahi wanita tersebut. Jadi saya menjelaskan dalam materi manajemen rumah tangga Islami, bukan aib seorang yang saleh menawarkan dirinya pada wanita saleh atau wanita saleh menawarkan pada laki-laki yang saleh, tapi dengan adab syar'i. Bukan dengan khalwat berdua dan tidak, tapi memang seperti sahabat begini. Kalau ada seorang sahabat yang mati syahid di medan perang, istri ditahu janda dan masa iddah, maka sahabat-sahabat yang berminat lewat depan rumah mengatakan, wahai ummu fulan, wahai ibunya fulan, gitu kan. Kalau masa iddah anda selesai, beritakan kepada kami. Isyarat dengan bahasa santun akan menikah. Kemudian si perempuan ini kalau minat, setelah masa iddah dia kirim orang untuk sampaikan kepada si fulan, wahai ayahnya fulan, masa iddah kami sudah selesai. Maka menikahlah, gitu kan. Seperti itu. Jadi dengan adab, tapi bukan berarti dengan hal-hal yang haram, teman-teman harus diketahui. Karena sekarang kadang-kadang pacaran diubah dengan istilah ta'aruf, gitu. Ini nggak benar. Pacaran boleh, berduaan boleh, sepuas-puasnya, tapi setelah akad nikah. Sebelum akad nikah hukumnya haram. Dan bagi orang tua yang hadir di sini teman-teman sekalian, mudahkan pernikahan anak-anak, nggak boleh disulitin. Oh, anak-anak saya belum selesai kuliah, itu bukan urusan. Jangan hubungkan ibadah dengan prestasi dunia. Nggak ada hubungannya, sama sekali. Berapa banyak teman-teman mahasiswa, saya tidak tahu juga kalau ada mahasiswa cukup banyak masuk di WhatsApp saya, tapi mengatakan, Ustaz, saya setelah paham sunnah, sudah ikut pengajian, saya jadi khawatir dengan dosa-dosa, fitnah besar di kampus. Tapi kalau saya lapor sama orang tua saya nggak mau dinikahkan, alasannya nanti jadi sarjana. Orang tuanya sih punya pasangan, ada tempat pelampiasan, anaknya kesian. Nggak boleh egois gitu. Gitu kan? Apa salahnya kalau kita datangkan satu piring makanan lagi di meja kita untuk anak mantu, anak kita aman? Apa salahnya? Nggak ada masalah. Sekali lagi, pegang kata-kata ini. Jangan hubungkan ibadah dengan prestasi dunia. Nggak ada hubungannya. Saya mau sholat malam setelah saya punya rumah mewah. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau mati sebelum punya rumah mewah, nggak boleh. Imam Ahmad rahimahullah, terutama setelah pernikahannya, Imam Ahmad rahimahullah, istrinya mati pagi hari, gitu kan? Dia nikah malamnya. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, orang semua kaget, gitu kan? Ini malam takziah, kenapa anda menikah? Imam Ahmad menjawab dengan ilmu. Jadi para ulama ini bukan melihat pernikahan itu untuk enak-enak, bukan. Mereka melihat ini dengan kacamata ibadah. Maka dia berkata apa? Wahai murid-muridku, saya khawatir kalau saya mati juga malam ini, sementara saya bertemu dengan Allah dan saya bujang. Dianggap bagi dia mampu nikah, tidak ada masa iddah bagi laki-laki, tidak boleh dia tunda. Ilmu syar'i yang digunakan, bukan hawa nafsu, teman-teman sekalian. Jadi kita harus tahu memang itu sebuah ibadah yang jangan sampai kehilangan untuk itu. Jadi mudahkan, ya, dimudahkan pernikahan tersebut. Dan tidak usah terlalu rumit, karena cara ta'aruf dalam Islam cuma 3 hal. Lihat sesuatu yang menarik dari fisiknya. Kata Nabi SAW, lihat sesuatu yang menarik dari lawan jenismu yang kau mau nikahi. Patokannya wajah dan telapak tangan, cukup. Wajah itu memberikan simbol kepala sampai ke perut, telapak tangan memberikan simbol dari kemaluan sampai ke kaki. Itu cuma cukup dilihat, oh sudah, ini gambaran umum. Nggak perlu lihat rambutnya, nggak perlu lihat dadanya, nggak perlu segala. Seperti banyak orang lakukan, itu tidak perlu. Yang kedua, kenali keluarganya. Jalur ayahnya, jalur ayah calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, jalur ayahnya itu akan menurunkan fisik kepada anak kita nanti. Warna kulitnya, paras wajahnya, rambutnya, ikut ayah semua tuh. Jadi kalau poster ayahnya besar-besar, anaknya akan besar tuh. Putih ya akan putih kulitnya, hitam ya akan hitam gitu. Kalau dari jalur ibu mewariskan karakter, makanya selalu ditekankan wanita yang penyayang, wanita yang subur, wanita yang begini kata Nabi SAW. Suruh nikah itu karena mereka menurunkan karakter, sifat. ASI yang dikasih itu, kenapa ibu-ibu dalam ilmu medis tidak boleh nyusuin sambil stres, lagi sedih,
mengganggu kualitas itu. Dan itu karena mentransfer bukan cuma nutrisi tapi juga sifat, ketenangan jiwa diberikan itu. Kalau ibu dalam kondisi tenang menyusui, anaknya itu akan tenang tidur. Dia akan mudah kenyang, seperti itulah. Tapi kalau dalam kondisi dia lagi stres, maka susah. Anak itu juga biar sudah kenyang tetap gelisah, seperti itulah. Ini yang kedua, jadi kenali jalur ayahnya, keluarganya, fisik turunan anak kita nanti. Dan kalau ibunya karakter. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Cukup itu saja. Lingkungan gini, boleh kita bertanya kepada orang yang menawarkan diri, maaf saya mau tanya, kamu kalau weekend, Sabtu Ahad ngapain? Oh saya kalau weekend ke diskotik. Oh saya kalau weekend sama teman-teman saya ke karaoke. Yang satu bilang, oh saya kalau weekend saya punya ibu yang sudah tua, saya sholat, saya bakti sama beliau. Oh saya kalau weekend hadir, hari Minggu hadir di alisan ceramah. Lain, kita kan sudah bisa nilai. Oh ini orang biasa di diskotik, ini orang di taklim. Nah, ingat, fitrah manusia akan butuh dengan kesolehan. Jangan terpengaruh dengan fisik saja. Ibu-ibu berapa banyak yang mengeluh sama saya setelah menikah, mimpi berharap bagaimana agar suaminya bisa temani sholat malam sama-sama. Tapi yang dinikahi orang yang tiap malam di diskotik. Gimana bisa mau jadi imam sholat malam? Makanya cari suami yang di saf pertama masjid. Itu azan ke masjid, nah itu calon-calon. Harus begitu. Juga equation ini, Anda akan rindu nanti pada saat sudah menikah, coba ya istri saya berjilbab, coba ya istri saya mengaji. Kita akan rindu. Jadi dari awal cari memang yang begitu, yang saleh, harusnya begitu. Baru kita akan tenang hidupnya. Makanya kata Nabi SAW, taribat yadak. Kalau kau nikah dengan orang baik, orang saleh, hidupmu akan tenang. Gak ada gangguan, ketentraman jiwa akan ada.